Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ila rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita semua teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa hadir di webinar pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Selawat serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama dan yang utama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar mengenal Endeavor berjejaring secara global dengan jaringan pengusaha dan mentor sukses yang kali ini diselenggarakan oleh SUMU, Serikat Usaha Muhammadiyah yang berkolaborasi dengan Endeavor Indonesia. Saya, Priyono, selaku Master of Ceremony pada malam hari ini akan membuka acara. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik di malam hari ini, kita akan membahas tentang Endeavor, tentang bagaimana Endeavor sampai hari ini bisa memiliki jaringan global yang sangat luas sampai di 2.600 pengusaha yang diseleksi secara ketat baik di level nasional dan global juga tersebar di 45 negara. Tentunya ini sangat luar biasa dan Endeavor juga telah mencetuskan program scale up bisnis yaitu scale up by Endeavor. Tentunya webinar pada malam hari ini akan diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa, langsung oleh Mbak Devina Hartono, yaitu Eksekutif Direktur dari Endeavor Indonesia, yang akan langsung dipandu oleh Sekretaris Jenderal Sekjen SUMU, Mas Gufron Mustaqim. Untuk selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada Mas Gufron Mustaqim untuk memberikan sambutan sekaligus menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Silahkan Mas Gufron. Ya, cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, pada malam hari ini kita bisa bergabung ya, kita secara online untuk kita belajar sama Mbak Devina selaku Executive Director dari Endeavor Indonesia. Nah, namun sebelumnya ingin menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu bagi teman-teman semua para anggota Serikat Usaha Muhammadiyah bahwa aplikasi Sumo Pro itu sudah bisa dimanfaatkan. Bagi yang belum mendownload di Play Store, silakan bisa mendownload di Play Store, lalu kemudian bisa memanfaatkannya untuk berjejaring, berkenalan dengan para anggota Serikat Usaha Muhammadiyah di berbagai macam tempat. Nah, itu silakan bisa dimanfaatkan. Silakan bisa update profilnya, terus profil pribadi, profil usaha, lalu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada, misalnya fitur filter. Nah, itu dari di fitur filter itu bisa ngefilter teman-teman dari anggota Sumu, misalnya yang dari daerah mana aja yang pengen dilihat itu bisa difilter dari sana. Lalu kemudian juga bisa ada fitur terkait dengan filter by usaha, jadi biar bisa mengetahui yang usaha-usahanya sejenis bisa difilter. Lalu juga ada fitur sosial medianya, di mana teman-teman bisa posting tentang bisnisnya di sana, tentang misalnya cari supplier atau cari pelanggan itu bisa dimanfaatkan aplikasi dari Sumu Pro. Nah, itu silahkan
download aja di Play Store dan bisa dimaksimalkan. Karena kalau melalui WhatsApp Group itu terbatas ya, karena sebagian kita tidak buka apa namanya WhatsApp grupnya demi kenyamanan para anggota yang lain. Nah, tetapi kalau melalui aplikasi Sumo Pro bisa berinteraksi. Nah, teman-teman bebas bisa menyantumkan nomor WhatsApp-nya masing-masing di sana, atau kalau misalnya nggak nyaman nomor WhatsApp-nya ada di sana, bisa nulis email aja di apa di halaman profil, sehingga nanti kalau ada teman yang pengen berinteraksi bisa kontak email dari teman-teman semua gitu. Itu yang pertama. Silakan bisa memanfaatkan Sumo Pro. Pengumuman yang kedua, teman-teman semua, insya Allah pada hari Senin tanggal 13 Januari besok akan diselenggarakan launching buku tentang kewirausahaan sosial yang mengangkat kisah Muhammadiyah. Nah, buku ini adalah hasil kerjasama antara Kadin Indonesia dan juga Kadin Pusat bersama dengan Serikat Usaha Muhammadiyah. Insya Allah buku tersebut akan di-launching oleh Pak Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga oleh Ketua Umum Kadin Pak Arsyad Rashid. Nah, itu acaranya diselenggarakan secara offline di Yogyakarta pada Senin tanggal 13 pagi di Museum Muhammadiyah yang letaknya di kampus Universitas Ahmad Dahlan pada jam 9 pagi sampai sampai zuhur. Apabila tidak bisa mengikuti acaranya secara offline, itu kita ada tersiar di channel Lensamu atau channel resmi Muhammadiyah di YouTube. Itu nanti bisa disaksikan. Lalu pengumuman yang ketiga adalah Alhamdulillah beberapa hari terakhir salah satu venture yang kita build di Serikat Usaha Muhammadiyah yakni ojek online lokal berbasis WhatsApp bernama Zindo itu diliput oleh banyak sekali media nasional. Alhamdulillah kita bisa ya bisa diliput dan kemudian ini bisa menjadi momentum bagi teman-teman para anggota SUMU terutama yang sudah mengambil lisensi Zindu di daerah atau di kota kabupaten masing-masing untuk semakin bergerak karena dengan publikasi yang cukup masif beberapa hari ini insya Allah akan meningkatkan kepercayaan dari eh, para calon mitra Zindu di daerah masing-masing. Nah, itu beberapa pengumuman dari kami, teman-teman. Selanjutnya, nah saya ingin memperkenalkan tentang eh, topik kita pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini kita akan mengenal tentang Endeavor. Saya sendiri masuk menjadi bagian dari Endeavor tahun 2022. Waktu itu pas masa COVID itu mengikuti proses seleksi yang dimulai dari seleksi di level Indonesia dulu, lalu kemudian dilanjutkan di level global. Alhamdulillah tahun 2022 mulai menjadi bagian dari Endeavor Entrepreneur Global Community yang saat ini kurang lebih anggotanya tersebar di 45 negara, sejumlah 2.800 orang dan kalau saya perhatikan di data itu secara kumulatif revenue yang dihasilkan oleh para uh, uh, pengusaha yang tergabung di Endeavor Entrepreneur ini senilai 67 billion US dollar atau sekitar 1000 triliun rupiah per tahun revenue yang dihasilkan oleh oleh perusahaan yang dipimpin oleh Endeavor Entrepreneur. Nah, pada malam hari ini kita dibersamai oleh Mbak Devina. Mbak Devina, apakah sudah di room? Oke. Sambil kita tunggu Mbak Devina, jadi Mbak Devina adalah eksekutif director dari Endeavor Indonesia yang in charge untuk Endeavor ya, termasuk segala hal kaitannya dengan seleksi dan juga tentang maintain komunitas Endeavor yang ada di Indonesia. Kabar baiknya adalah Endeavor ini memiliki program Scale Up by Endeavor. Itu adalah sebuah program yang
diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin secara kualifikasi masih belum memenuhi kriteria untuk bergabung di Endeavor Entrepreneur, untuk ikut seleksi di Endeavor Entrepreneur. Nah, jadi Endeavor memiliki program yang namanya program Scale Up. Nah, saya sendiri dulu itu juga awalnya ikut program Endeavor Scale Up. Jadi mulai dari program Endeavor Scale Up, baru kemudian setelah selesai dari program Endeavor Scale Up, itu kemudian eh, ya setelah selesai dari Endeavor Scale Up, itu terus kemudian berpartisipasi di seleksi yang Endeavor Entrepreneur. Selamat datang Mbak Devina. Halo Mas Gufron, selamat Halo, malam. terima kasih banyak sudah bergabung, Mbak Iya, Dev. sama-sama. Terima kasih banyak sudah ngundang saya. Ya, udah lama nggak ketemu offline ini Mbak Dev. Iya, Ya, ditunggu nih ya, ininya, ini ketemuannya. ada undangan yang peer ini Israel kayaknya di dua dua pekan lagi Iya, di iya, Jakarta. Januari ya, iya. Iya, Ditunggu, ditunggu. ya Mbak. Jadi tadi kita sudah sedikit intro Mbak tentang Endeavor Iya, Scale Up. Nah ini kita introkan juga teman-teman yang ada di sini. Jadi eh, ini adalah teman-teman para anggota Serikat Usaha Muhammadiyah. Serikat Usaha Muhammadiyah itu ibaratnya kayak HIPMI atau Kadinnya, tapi di internal iya, Muhammadiyah. Anggotanya para pengusaha, skalanya berbeda-beda. Ada yang usahanya masih kecil, menengah, kecil atau menengah, ada yang juga sudah besar. Jadi cukup beragam. Nah, berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Kalau anggotanya totalnya ada ribuan. Nah, di sini yang bergabung yang memang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang scale up by Endeavor, yang bisa jadi teman-teman nanti merasa bahwa uh, qualified dan siap untuk daftar di scale up by Endeavor. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu kali ya Mbak Dev ya. boleh, Mau saya bantu share screen kan tentang apa boleh, namanya boleh. eh, Silakan Mas Gufron. ini. Mm-mm. Sip. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu silakan disampaikan ya karena kebetulan saat ini baru proses seleksi untuk scale up Endeavor program yang sampai bulan Februari kalau nggak salah ya Mbak ya. Kita tutup registrasinya di 31 Januari Oh, kebetulan, Mas 31 Gufron. Januari. Oke. Jadi Ya, apa namanya? Jadi timingnya pas nih. timingnya pas. Kalau teman-teman apa mau mendaftar itu masih ada kesempatan sekitar 20 hari sebelum deadline. Ya, Oke, saya betul sekali. sharekan dulu teman-teman ya kaitannya sama Endeavor dulu. Mm-mm. Bentar. Ya. Oke, sudah kelihatan ya screen saya? Sudah, sudah, Mas. Mungkin agak Oke, dibesarkan kali ya. Ya, betul. ya. Monggo Mbak Dev. Iya, selamat malam teman-teman. Salam kenal. Nama saya Devina. Kebetulan di sini saya berlaku sebagai Executive Director di Endeavor Indonesia. Mungkin banyak juga yang belum kenal juga gitu ya tentang Endeavor Indonesia, kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi aku mau mungkin memperkenalkan lagi sedikit, mungkin tadi Mas Gufron udah sempat kasih kisi-kisi gitu. Tapi memang kalau Endeavor ini itu is a global community teman-teman. Jadi kan mungkin seperti yang ada di sini juga ini kan komunitas gitu ya. Jadi ini sama komunitas juga, tapi memang komunitas global untuk para founders gitu. Jadi kenapa global ya? Karena kita ada di 45 market, 45 negara, salah satunya di Indonesia gitu. Dan di Indonesia ini kita dari tahun 2012. Sedangkan Endeavor secara global sendiri itu dari tahun 1997. Dan memang dari dulu selalu visinya sama bagaimana cara kita bisa membantu teman-teman para founder startup ini untuk bisa dream bigger tuh ya, dream bigger tadi kita nge-push teman-teman gimana nih supaya bisa dreamnya jangan cuma gitu-gitu aja nih, dreamnya bisa lebih jauh lagi dari itu, lalu bisa scale bisnisnya lebih cepat dan juga paid forward. Nah, paid forward ini di sini itu bagaimana cara kita bisa berkontribusi juga untuk the next generation ya, the next generation of
para startup ini, para founder ini, gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk Endeavor. Di Indonesia sendiri kita mungkin agak ke bawah dikit Mas ini Mas Gufron. Ya, ini kira-kira mungkin ini entrepreneur kami. Jadi kita punya yang namanya Endeavor Entrepreneurs, termasuk Mas Gufron di sini juga salah satu Endeavor Entrepreneurs kami. Kita punya 104 sekarang Endeavor Entrepreneurs yang leading 71 companies. Dan dari sini bisa dilihat mungkin beberapa memang ini ya terlihat lah ya, mungkin kenal juga mungkin beberapa namanya gitu ya. Tapi ada yang misalnya ada Mbak Linda yang dari Button Scarf, lalu ada Winston yang dari IDN Media, ada Indra dari Bobo Box, ada Dayu Dara dari Pinhome. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini, untuk para entrepreneur di sini memang kalau dilihat sektornya berbeda-beda sekali gitu ya, berbeda-beda, dan memang kita nggak ada sektornya sangat agnostik, kita nggak ada yang fokus di tech atau fokus non tech atau fokus retail. Kita mencoba merangkul semuanya karena memang kita berpikir kalau di Endeavor ini kita bisa bantu para teman-teman untuk scale up bisnisnya dengan cara memberikan akses ke network gitu ya, akses ke networknya Endeavor baik yang di lokal ataupun yang di global. Nah, aksesnya itu apa sih sebenarnya? Bisa jadi misalnya akses ke mentorship gitu ya. Ada juga akses ke dikenalin ke investor. Ada juga akses ke founder-founder lainnya gitu yang mungkin teman-teman nggak bisa ketemu nih kalau emang nggak di platformnya Endeavor gitu. Lebih yang seperti itu sih mungkin yang bisa Endeavor bantu supaya kita bisa membantu teman-teman untuk bisa meningkatkan bisnisnya dengan lebih cepat lagi dengan akses-akses network tersebut. Seperti itu sih teman-teman kalau untuk Endeavor sendiri. Mungkin itu dulu kali ya Mas Gufron ya untuk pengenalan singkat mengenai Endeavor Indonesia. Dan kita senang sih mungkin kalau misalnya ada banyak teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, dan juga untuk mungkin kalau ada beberapa yang mau ditanyakan tentang Endeavor. Tapi seperti yang tadi Mas Gufron sempat mention, memang kita lagi buka aplikasi untuk Scale Up program by Endeavor. Jadi Scale Up program by Endeavor ini memang merupakan program akselerator yang dari Endeavor sendiri gitu ya, untuk bisa touch base ke teman-teman founder yang mungkin lebih earlier stage dari yang tadi mungkin yang ada di Endeavor Entrepreneur tadi gitu ya. Earlier stage-nya di mana kita pengen untuk memberikan akses ke mentornya Endeavor, founder-foundernya Endeavor melalui skala program ini gitu. Nah, untuk skala program ini memang kriterianya mungkin kalau yang ada di layar itu kita nggak ada yang kayak minimum revenue dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah memang sudah punya produknya, sudah punya bisnisnya gitu ya. Jadi nggak bisa mungkin yang baru ide dan lain sebagainya, yang pasti harus ada bisnisnya, sudah berjalan, number of years-nya nggak terlalu penting di situ. Tapi memang bisnis modelnya scalable dalam arti bisa direplikasi dengan lebih cepat gitu ya. Lalu memang kita melihat untuk companies yang memang fokus yang pertumbuhannya lebih cepat gitu ya, lebih seperti itu. Kalau untuk kriterianya, dan kita nggak ada yang sektornya di sektor apa gitu, tapi yang penting itu harus inovatif bisnis. Jadi bukan bisnis yang udah mungkin udah dari dari orang tua atau dari bisnis dari family. Tapi misalnya teman-teman tidak melakukan inovasi apapun di situ, hanya meneruskan, mungkin itu bukan sasarannya gitu ya. Tapi kalau inovatif bisnis, teman-teman sendiri yang founding dan lagi dalam tahap yang ini lagi bertumbuh gitu ya, dan butuh lebih banyak akses gitu, itu bisa kita bantu gitu. Akselerasi bisnis yang inovasi. Bentar, ada yang suaranya bocor, bisa mute ya teman-teman ya. Ya, Mbak Dev silakan lanjut. Oke. Nah, kita itu sekarang sudah ada 7 batch sebenarnya di skala program kami ini.
sekarang kita yang di Januari ini yang kita buka pendaftaran sampai tanggal 31 Januari ini memang ini batch nomor 8 gitu ya, batch ke-8 udah ada sekitar 188 entrepreneurs dari batch 1 sampai batch 7. Kebetulan Mas Gufron juga salah satunya yang pertama nih gitu di batch pertama gitu untuk join Endeavor Scale Up program. 97 company. Jadi ini memang udah gede banget nih Mas dari yang pertama gitu ya. Terus kita melibatkan 116 mentor, ada 300-an plus mentoring sessions, ada peer-to-peer sessions juga nih gitu. Jadi kita juga melihat ternyata nggak hanya mentoring saja yang penting buat teman-teman, tapi juga sebenarnya sesama antara founder ke founder itu juga sangat penting gitu ya untuk kita adakan session di dalam skala program ini gitu. Dan skala program ini sendiri memang ada waktunya. Jadi kita 5 bulan lalu kira-kira seperti ini nih yang mungkin di layar yang teman-teman bisa dapat ketika teman-teman nanti mungkin apply ke dalam programnya. Dan kalau memang nanti dipilih, nanti akan ada, boleh ke bawah sebentar Mas yang ini. Nah ini yang one on one ini ya. Jadi kira-kira yang akan teman-teman dapat itu ada one on one mentorship. Jadi akan ketemu satu mentor yang memang di-assign ke teman-teman, dan ketemu mentor yang sama itu 3 kali gitu ya. Dan itu memang kita benar-benar kita cocokkan dengan industrinya, kita cocokkan juga dengan challenge-nya dari teman-teman tuh apa misalnya gitu ya. Misalnya kalau di logistik tapi memang challenge-nya ini lebih ke distribution, lebih ke go to market-nya. Oh ya udah kita coba cocokkan ke mentor yang ini gitu. Lebih seperti itu. Lalu yang kedua founder to founder forum. Ini yang tadi saya sebut tadi ternyata nggak hanya mentorship ke atas yang kita butuh, tapi peers yang di sebelah kiri kanan kita ini kita butuh juga untuk ngobrol gitu ya. Jadi kita akan bentuk kayak semacam small group gitu, dan kita assign ada satu Endeavor entrepreneur sebagai badinya gitu ya. Jadi ada satu yang mungkin lebih senior gitu untuk menjadi kayak semacam leadernya lah di grup tersebut gitu. Jadi sebenarnya untuk learningnya nggak hanya dari yang tadi Endeavor Entrepreneur yang kita taruh di situ, tapi bisa juga saling sharing sebenarnya. Jadi misalnya apa? Oh ternyata saya itu kok belum punya ini ya, orang yang megang finance misalnya gitu. Oh itu ternyata penting banget. Kenapa penting? Kalau di perusahaan saya seperti ini gitu. Jadi kayak lebih banyak sharing session di situ gitu. Dan juga brainstorming kalau ada ide-ide yang mungkin teman-teman pengen share ke peers-nya gitu ya. Di sini kita memastikan memang nggak ada conflict of interest, nggak ada yang mungkin saling competing gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa ngerasa lebih safe untuk bisa berbagi atau sharing di founder to founder forum ini gitu. Lalu ada Scale Up Academy yang ketiga itu adalah lebih ke ada expert yang mungkin akan membicarakan berbagai topik yang berbeda gitu, dan itu lebih ke semacam ada kayak expert dan mungkin teman-teman semua berkumpul untuk mendengarkan dan juga tanya jawab lebih seperti itu. Dan ini topiknya bisa macam-macam sesuai dengan biasanya kita kumpulin juga sih di batch tersebut yang paling isunya yang paling yang paling lagi hot tuh apa ya gitu. Nah, itu yang kita coba untuk bikin sesuai dengan needs-nya dari teman-teman. Lalu ada again kayak closing event lebih ke seremonial dan juga networking untuk ke Endeavor Entrepreneur, Endeavor Network kami, mentor dan juga partners. Lebih seperti itu sih teman-teman dalam 5 bulan itu. Kira-kira gitu sih Mas Gufron kalau untuk Oke, scale up ya. siap. Mantap sekali. Ya, teman-teman, dulu saya angkatan pertama tuh pas COVID tahun 2021 apa 2021 kayaknya Mbak ya, angkatan Iya, pertama ya. itu masih ini ya, masih bener-bener online ya, Mas. Oh, Ingat banget tuh. masih online, betul. Terus habis itu selesai programnya ada seleksi untuk yang Endeavor Entrepreneur, ikut Betul. ikut seleksi. Ada berapa Mbak yang dari alumni Scale Up yang akhirnya sudah terseleksi ke Endeavor Entrepreneur, Mbak? Ada 5 sekarang, ada 5 companies Ada 5 termasuk dari companies Mas ya. Gufron. Iya. Oke, I Mm-mm. see. Oke. Mm-mm. Nah, teman-teman menarik kan? Apa namanya program dari Endeavor ini? Mbak tadi yang kayaknya belum dibahas itu adalah
ini berbayar atau enggak ya Oh ya, programnya itu? Hmm. iya ya. Jadi kalau program ini sendiri memang ada dua komitmennya. Kalau komitmennya memang kalau secara non financial memang kita butuh komitmen waktunya ya dari teman-teman. Karena tadi itu kira-kira mungkin dalam 5 bulan itu memang nggak kayak tiap hari kayak bootcamp gitu ya, kayak bener-bener sehari itu pasti kayak seharian gitu. Nggak seperti itu. Kita tahu teman-teman juga lagi menjalankan bisnis juga. Jadi kita biasanya ada komitmen waktu 3 sampai 4 jam sebulan dalam 5 bulan tersebut. Itu ada continuous, pasti ada engagement di situ bersama dengan mentor atau sesama founder. Itu yang untuk non financial commitment ya. Sedangkan kalau financial commitmentnya memang ada itu ya, ada semacam inilah ya, financial commitmentnya untuk mengikuti program tersebut itu di 20 juta memang gitu untuk 5 bulan program. 6 bulan. Satu companies itu bisa bawa 2 founder gitu maksimal gitu, dan itu per company ya, bukan per founder gitu, lebih seperti itu. Iya, betul. Makasih infonya. Saya ingin ngasih testimoni, mungkin buat teman-teman ya. Jadi manfaat di program Endeavor Scale Up ini adalah eh, kita bisa memperlebar jaringan ya, yang dengan teman-teman founders, teman-teman mentor yang apa namanya beraneka ragam, sehingga kita bisa melihat perjalanan bisnis kita dari sudut pandang yang lain gitu. Dan itu sangat Betul. menarik. Nah, lalu kemudian itu jadi stepping stone, jadi semacam jadi batu loncatan untuk kemudian ke tahap berikutnya, yakni ikut seleksi ke Endeavor Entrepreneur. Betul. Yang itu prosesnya seleksinya lebih ketat karena ada seleksi di tingkat nasional dan juga seleksi di tingkat global. Tapi kalau Ya. sudah jadi apa namanya Endeavor Entrepreneur, membershipnya seumur hidup ya Mbak ya. Iya betul. part 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 of community-nya seumur hidup, dan saya banyak sekali apa namanya mengakses ini teman-teman benefit-benefit dari Endeavor Entrepreneur, kayak mentoring macem-macem, apa namanya dulu ya dari mentoring tentang retail ke presidennya Alfamart lah, terus Betul. kemudian apa namanya mentoring tentang FMCG ke director Nestle ketika itu, Betul. macem-macem, termasuk juga kita bisa network untuk ini ya ke investor global Ya. gitu. Betul. Investor global. Bahkan Endeavor ini juga punya Endeavor Catalyst atau sebuah apa namanya venture capital arm yang biasanya invest. Nah, termasuk Ya. perusahaan kami yang terakhir ya Evermost itu juga dapat investasi juga, salah satunya dari Endeavor. Jadi networknya bagus, apa namanya sangat luas di dalam maupun luar negeri. Terlalu kemudian di koneksi jaringan ke investornya juga sangat kuat, dan macam-macam benefit yang bisa didapatkan once kita being a part of Endeavor Entrepreneur. Yang saat ini ya, jumlahnya ada sekitar 2.800 ya Mbak ya di Ya, seluruh seluruh dunia ya. dunia. Betul. Iya, Mm-mm. heeh. Iya. Nah, Mungkin terus teman, ya. hmm, Mungkin mau tambahannya adalah tadi benar banget kata Gufron tadi ya. Jadi kayak kalau memang jadi kita memang mungkin teman-teman bingung kayak ini ada Endeavor Entrepreneur, ada Scale Up juga gitu ya. Biasanya memang kalau memang itu tergantung memang dari bisnis size-nya. Kalau memang lebih yang earlier size, kita sarankan untuk masuk dulu nih ke yang Scale Up program supaya bisa dapat exposure ke mentor-mentor dan founders-founders yang emang hebat-hebat sekali lah ya di Endeavor ini. Tapi memang mungkin aksesnya lebih ke lokal gitu. Tapi karena memang yang hmm, dibutuhkan teman-teman, mungkin memang lebih akses lokal dulu nih gitu. Tapi hmm, ketika tadi yang apa Mas Gufron sempat bilang untuk yang tadi Endeavor Entrepreneur, karena sudah dipilih secara global gitu ya di Endeavor Global, jadi memang dapat full akses tuh. Sebenarnya kan nggak harus ya, oh saya apakah harus yang punya bisnis mau expand keluar, nggak juga. Tapi sebenarnya kalau mau dapat exposure ke mentor atau ke investor misalnya yang dari luar negeri gitu ya Mas ya, itu hmm. bisa terekspos ketika teman-teman sudah terseleksi menjadi Endeavor Entrepreneur. Seperti itu sih. Mungkin bedanya tadi aksesnya gitu ya. Lebih seperti itu. Iya, betul. Nah, teman-teman, sebagai pengusaha kan modal kita kan intinya ada apa namanya ada tiga ya, ilmu, lalu kemudian jaringan, lalu kemudian uang gitu.
Nah, ini semuanya bisa diakses nih kalau kita apa namanya dengan kita bergabung di Endeavor. Dimulai dengan Endeavor Scale Up ya, yang apa namanya yang saya sendiri juga dulu nggak langsung ke Endeavor Entrepreneur karena waktu itu juga bisnis size-nya masih kecil ketika itu lalu kemudian daftar Endeavor Scale Up dulu. Iya. Nah, kita open discussion ya teman-teman. Ada yang mau bertanya bisa angkat tangan mungkin di samping kalau misalnya mau ada pendalaman tentang topik tertentu gitu. Tadi sudah dikasih clue ya tentang beberapa kriterianya bisnisnya yang inovatif. Untuk revenue nggak ada ini ya Mbak ya, nggak ada threshold harus berapa gitu ya minimal ya. Untuk Kalau untuk revenue apa? maupun karya untuk yang scale up. Untuk yang scale up itu revenue-nya mungkin sebenarnya nggak ada minimum sih, Mas Gufron. Kita juga, tapi yang pasti udah menghasilkan revenue gitu ya. Mm, Tapi memang kalau dari segi size itu kita biasanya kalau range-nya itu di sekitar 10 M setahun lah gitu. Tapi suplemen, untuk oke. sekitar sekitar segitu ya teman-teman. Tapi memang ada beberapa yang kita memang oh ini kayaknya memang ternyata tergantung industrinya sektornya juga ya Mas Gufron. Jadi ternyata oh ini industri lagi emang mungkin baru gitu ya dan mungkin belum belum segitu apa secara traction belum segitunya tapi kita mau oh ya udah nggak apa-apa karena ini memang industri baru yang kita juga mau explore nih misalnya seperti itu. Jadi ini Hmm, tergantung yang tadi aku bilang 10 M jangan jangan dibilang oh 10 M hanya untuk semua sektor gitu ya. Tapi iya, memang itu perkiraan range-nya lah seperti itu. Ya, kalau kalau seperti itu teman-teman. Jadi iya. pasti ada banyak hal yang tapi yang kita pengen lihat sebenarnya trajectory growth ke depannya itu memang apa tinggi gitu ya dan memang jelas kenapa saya mau ada trajectory growth yang setinggi itu gitu. Lebih seperti itu sih. Mm-mm. Iya. Itu harusnya banyak bisnis teman-teman yang masuk sih ya, yang revenue-nya 10 M itu kan berarti per bulan nggak sampai 1 M. Nah, ini harusnya banyak teman-teman yang bisa masuk lah dari sisi situnya. Iya. Ya, ya. Sudah ada yang pengen tanya, entah itu di chat atau di apa namanya angkat tangan dari teman-teman. Oke. Kalau belum ada, ini di sini ada juga ini Mbak Lutfi ini yang apa namanya yang beberapa hari terakhir viral Mbak karena kita apa namanya ada Zindo Mbak. Zindo itu ojek online tapi nggak pakai aplikasi, pakai WhatsApp. Oh, Nah, jadi oke. Di Jogja ya eh, Mas ya? sekarang Apa di mana? mengaspal di sekitar hampir 30 kota kabupaten. Oh, oke oke. Heeh. 8 tahun dimulainya di Tulungagung, lalu kemudian dengan jaringan Serikat Usaha Muhammadiyah kita bisa expand ke sekitar 25 kota kabupaten di Indonesia Wah, dan luar biasa. menyusul di puluhan kalau yang sudah siap-siap itu di total ada di 70-an kota kabupaten. Wah, Nah, keren-keren banget. Ayo dong, jangan ya. mau kalah sama Grab dong. Ya, dan ini profitable, Mbak. Wah, Mas ya. Keren, 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 keren. Karena nggak Itu yang perlu paling penting ya kan? investasi teknologi yang terlalu mahal gitu. Iya, Hmm. iya, betul, betul. Setuju, setuju. Nah, Mbak Lutfi mau mau diskusi, mau ada yang mau ditanyakan? maaf ini tadi saya telat jadi nyimaknya masih sepotong-sepotong. Gak Oh, apa-apa, oke. Mbak. Salam kenal aja dulu. Salam kenal, Ya, Mbak Lutfi. ya kemarin ya habis menang lomba juga dari Kementerian Lomba Nasional ya Oh, untuk kewirausahaan dari Kementerian mm-mm. Kementerian UMKM ya Mbak Lutfi ya. Oke, oke. Ya, mm-mm. Sektor teknologi. Sektor teknologi. Ya, selamat Mbak Lutfi. Nah, Terima kasih teman-teman mentor. eh, di kolom chat saya sudah mencantumkan ya link untuk pendaftaran scale up program ada di sana. Itu bisa dilihat. Lalu untuk informasi tentang Endeavor Scale Up-nya ada di website ya yang juga sudah di share di grup gitu ke apa di grup WhatsApp. Monggo di sini ada yang mau angkat tangan atau kalau misalnya nggak angkat tangan bisa melalui kolom chat boleh. Mm. Waktu kemarin mungkin itu kali Mas Mas Gufron waktu yang kita ada skala program. Ini nggak Mas Gufron? Apa?
Berasa lama nggak tuh, Mas? Tapi itu memang zaman ini sih ya, pandemi ya. Jadi kayaknya Heeh. lumayan intens aja kali ya. Iya, iya waktu itu cukup ini ya, apa namanya? Ya waktu itu semuanya online, terus kemudian kita juga work from home kan itu, sehingga Iya, betul. apa waktu itu cukup cukup fleksibel sih, apa Betul. namanya? Mm-mm. Ya cuma yang saya appreciate banget dari Endeavor adalah dari tim Endeavornya itu sangat sangat care gitu sama perjalanan usaha kita gitu. Ibarat Iya. Jawanya itu sering ngarohke gitu. Sering Eh, menanyakan kabar gimana usahanya, iya. terus ada yang bisa kita support atau atau enggak gitu. Nah, Betul, betul. ya gitu. Itu salah satunya mungkin yang apa namanya berbeda juga ya. Jadi karena sebenarnya kalau akselerator program sih banyak ya teman-teman. Mungkin kalian juga bisa apa banyak lah program-program dan mungkin teman-teman sering juga nih ikutan kayak program gitu. Cuma memang kalau di Endeavor biasa kita kan banyak program-program yang oh ini pakai ini ya apa equity gitu ya atau mesti invest dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ini memang lebih ke apa lagi ke program fee aja komitmennya tapi dan juga waktu teman-teman tapi nggak ada yang related ke kayak equity atau misalnya investasi dan lain sebagainya lebih ke situ sih sama memang dari timnya kami sendiri akan ada untuk kalian gitu jadi untuk apa masing-masing dari yang akan terpilih kebetulan nanti di satu batch itu ada 15 Mas Gufron yang akan kita seleksi. Jadi ada 15 Hmm. companies gitu ya. Oh, 15 Um, company ya yang di betul, batch. per Oke, batch, per betul. batch. Ha-ha. Jadi dia akan 15 companies, lalu akan kita ini apa namanya kita satu-satu akan tailored masing-masing. Jadi akan ada satu staff endeavor yang akan mengiringi lah journey-nya kalian di skala program ini gitu. Jadi nggak dilepas untuk oh ya silakan aja langsung misalnya bernetworking dengan mentor kami gitu ya bisa bisa langsung dihubungin sendiri gitu. Nah ini ada tim kami yang memang akan memfasilitasi itu gitu. Jadi supaya memang lebih lebih lancar gitu ya secara komunikasi dan juga untuk memoderasi pembicaraan atau sessionnya juga itu Mas Gufron. Oke, oke, Mbak. Ini sebenarnya ada yang tanya Mbak Mbak Dwi Rohmantika mau open mic untuk bertanya ya. Oke, atau saya Ya, Mas. ya, Mm-mm. monggo Mbak Mbak Dwi. Iya, halo Mbak Devina. Punten Halo. di sini mungkin agak apa namanya agak rame karena ada ini apa namanya ada suara-suara juga di Gak apa-apa, luar sini. aman. Heeh. Nah, Hmm. sebenarnya lebih ke ini sih Mbak, mengingat kalau sekarang ini kan lagi resesi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kecenderungannya dari visi sendiri, apakah ada misalkan kecenderungannya tuh lebih ke B2B sektor gitu daripada B2C sektor, misalkan seperti itu. Atau misalkan kayak B2B itu ternyata lebih menguntungkan nih daripada B2C karena mungkin kalau masyarakat Indonesia tidak punya Ya. purchasing power nih untuk membayar istilahnya aplikasi lah ya kalau di B2C itu gitu kan. Atau seperti apa nih Mbak gitu. Nuhun nuhun. Ya. Sama-sama. Kalau dari kita sih ngelihat trennya memang sebenarnya lumayan kabar baik untuk teman-teman yang di B2C gitu. Karena sekarang memang banyak investor yang juga melihat di B2C. Tadinya kan mungkin nggak terlalu melihat yang retail dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sekarang investor juga mencari cara bagaimana untuk bisa memiliki investi atau portofolio yang menuju profitability lebih cepat. Nah, sedangkan kalau profitability lebih cepat, itu mungkin lebih banyak teman-teman yang di B2C atau yang di retail gitu ya. Yang jelas memang secara bisnis modelnya sudah jelas, mungkin kalau ada investasi sedikit itu bisa nge-boost growth-nya dengan gila-gilaan, lebih cepat gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk yang sekarang, kalau kita lihat trennya, memang lebih apa B2C itu sekarang mungkin lebih menguntungkan. Tapi kan B2C banyak ya, ada yang retail, ada yang produk, ada yang services gitu. Cuma kalau kita lihat trennya secara keseluruhan itu memang seperti itu. Karena memang dari segi investor sendiri kan mereka juga punya tanggung jawab gitu ya ke investor-investor lainnya yang di dalam fund-nya mereka, sehingga mereka juga harus bisa secara lebih cepat itu untuk apa mencapai untungnya dengan
dengan berinvestasi di teman-teman yang memang sudah jelas profitability-nya. Lebih seperti itu sih mungkin kalau untuk secara garis besar gitu ya investor yang sekarang. Mungkin kan dulu seringnya dengernya, oh ini pakai teknologi apa tidak gitu kan ya. Dan ini emang agak bergeser lah, shifting gitu secara tren gitu. Lebih seperti itu sih Mbak Dwi gitu. Iya, kayak consumer brand ya Mbak ya. Jadi kemarin Ya, beberapa investor reach out untuk ini apa namanya nyari referensi untuk consumer brand yang bisa betul. diinvest. Karena kalau misalnya tadi Mbak Dwi juga bilang mengenai purchasing power, ya sebenarnya mungkin purchasing power apa namanya mungkin yang lebih ke luxury goods kali yang lebih susah kali ya. Cuma tapi kalau untuk yang purchasing power walaupun terlihatnya yang memang Indonesia sepertinya mau apa kan kemarin kita sempat dengar juga nih ada deflasi gitu ya. Tapi sebenarnya dengan produk market fit yang jelas gitu tuh masih banyak sekali brand-brand yang memang bertahan dan malah growing-nya semakin cepat gitu. Nah, itu yang sebenarnya disasar oleh para investor di mana dengan situasi yang mungkin menantang gitu, tapi mereka memang masih memiliki ini ya apa namanya konsumen yang loyal dan memang terus menggunakan produk atau servicesnya. Dan pasti mereka akan melihat tadi yang seperti Endeavor lihat juga trajektori ke depannya growth-nya seberapa cepat gitu. Lebih seperti itu sih mungkin teman-teman yang bisa dilihat dari investor biasanya. Ya. Ini Mbak Dwi ini bisnisnya Sanggabis itu consulting, training, and system management. Nah, buat Wah, teman-teman mantap. yang butuh layanan macam-macam, misalnya mulai dari accounting, terus kemudian Iya. SDM training, macam-macam ini bisnisnya Mbak Andi. Nah, sebelumnya sekolah terakhir di Cambridge Judge Business School MBA. Keren, keren, Nanti Mbak. mungkin bisa apa namanya bisa lihat scale up program, mungkin bisa bisa daftar juga Mbak Dwi. Kalau di kita juga skala program ini kita nggak ada yang ini sih kayak apakah ini lebih B2B atau B2C nggak ada seperti itu. Jadi emang kita lebih lihat bagaimana soalnya karena kalau kita ngelihatnya dari network mentor sama founder-founder Endeavor harusnya tetap bisa untuk bantu teman-teman founder ini untuk bisa lebih scale up bisnisnya lebih cepat gitu ya. Sip. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada teman yang bertanya, Pak Agus, apakah mau bertanya? Pak Agus dari Banjarbaru, Salam kenal Pak Agus. Ya, salam kenal Kalimantan semua, Selatan. Bu Devina, Mas Gufron. Dilanjut, Ya. monggo dilanjut, silakan. Baik. Oh ya, siap Pak Dokter. Oke, um, Mungkin aku juga mungkin bisa share dikit Mas Gufron. Jadi dari mungkin, ini kan batch-nya kita udah sampai 7 batch ya. Terus kita kan lagi buka untuk batch ke-8. Itu masih sebenarnya di batch itu apa mix antara tadi B2B, B2C, teknologi non itu tuh lumayan banyak gitu, variatif sekali gitu ya. Jadi kita sempat ada for example yang mungkin ya kalau teknologi banyak ya, mungkin ada yang apps, ada yang memang platform untuk olahraga atau apa gitu ya. Tapi banyak juga yang sekarang tuh punya retail tempat gitu. Jadi kayak misalnya tempat gym gitu ya. Ada FTL Gym kalau mungkin teman-teman yang di Jabodetabek mungkin kenal gitu ya. Itu juga masuk ke dalam skala program kami. Ada yang punya apa namanya chain untuk dokter gigi gitu. Ada yang untuk chain untuk optik gitu. Jadi ada macam-macam banget sih kalau untuk yang non-tech atau yang lebih yang ke retail gitu ya. Jadi ini menarik juga karena emang kita ngelihat juga, oh ternyata beberapa investor juga ada appetite gitu ke arah sana untuk invest di mereka gitu. Jadi kita lihat, oh ini ternyata memang bisa di scale up dan bisa lebih cepat juga. Seperti itu sih. ya, ya, oke. Terus kalau tak lihat tadi kan ada yang sudah ikut scale up program itu ada 88 kalau nggak salah ya, Mbak. 88 companies, ya 88 betul. companies betul. Itu terus kemudian yang ke Endeavor Entrepreneur ada 5. Ada Ini 5, betul. ini kebanyakan uh, dalam apa namanya belum sampai ke Endeavor Entrepreneur karena apa nih, Mbak? Karena kalau kita ngelihatnya mungkin dari segi ini ya, traction bisnisnya gitu ya. Jadi memang Hmm. dari tadi mungkin antara 10 sampai misalnya 20 M misalnya gitu. Nah, kita juga butuh
oh gimana ya caranya misalnya mereka bisa berkembang misalnya 50M atau lebih ke arah situ sih, mungkin the size of Hmm. the business sama trajectory growth-nya ke depan sih gitu. Mungkin oh ini kok kurang cepet ya, gimana caranya mungkin kita bisa bantu supaya bisa lebih cepat lagi nih ininya, apakah dengan misalnya akses ke network yang bisa buka jalan untuk komersialisasinya gitu, atau akses ke apa mentor-mentor yang memang bisa kasih solusi nih, misalnya ada isu tertentu di apa working capital mereka atau di financing mereka gitu ya, lebih seperti itu sih Mas Gufron. I see, I see. Oke, oke. Iya, Tapi juga mungkin apa namanya kan juga dilihat dari timingnya juga, karena kadang-kadang juga teman-teman lagi oh ini saya lagi mau fokus dulu untuk mengembangkan, misalnya saya lagi mau ekspansi nih ke beberapa kota lainnya dulu misalnya seperti itu, ya monggo gitu. Jadi kita juga sebenarnya mengikuti pace atau apa kecepatan dari teman-teman juga, nggak yang apa oh harus sekarang 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 gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk skala program ini sih nggak ada ininya ya, maksudnya lebih banyak faedahnya lah ya untuk teman-teman, semoga gitu. Dan memang kalau dari tadi segi kriteria kan kita nggak ada yang terlalu apa oh minimum dan maksimum segala, cuma kalau menurut saya sih kalau emang tertarik silakan apply aja dulu gitu ya, nanti bisa kita follow up lebih lanjut juga gitu, dan mungkin bisa ditanya kalau saya nggak diterima nih kenapa ya gitu, kita jelas semua kok, kita nggak ada yang apa namanya oh ini karena apa ya kekecilan atau apa, itu bisa kita share semua gitu. dikasih Lebih kayak fi- gitu sih. dikasih feedbacknya, Mbak ya. Betul, betul. Hmm. Mm-mm. Iya, iya. It's a good opportunity lah, menurut saya. Jadi sebagai alumni Scale Up program dan juga part of Endeavor Entrepreneur, I highly recommend teman-teman di sini untuk bisa manfaatkan jaringan ini ya, karena kalau dengan sama teman-teman pengusaha Muhammadiyah kan sudah berjejaring nih melalui Sumo. Cuma kan ada banyak pengusaha lain di luar sana dan juga di luar negeri yang apa namanya melalui Endeavor ini bisa bisa diakses. Ini ada Pak Agus. Oh, ini Pak Agus bertanya tentang ini. Pak Agus mau tanya, Pak. Open mic langsung. Di chat Ya. room aja Mas Gufron. Oh iya, Pak Agus ini dari Kasih. Surabaya bertanya tentang Mas Zaki Bukalapak. Itu kan termasuk alumni Endeavor, Mm-mm. Mbak. Bagaimana pihak Iya, Endeavor melihat perkembangan terkini dari Bukalapak? iya Ya. ya. Kalau Monggo. sebenarnya sih kalau untuk apa Bukalapak memang kita nggak ada yang terlalu ini sih, emang kalau kita kan follow, jadi Endeavor Entrepreneur itu kita follow foundernya Ya. dari ini ya Mas Agus ya. Jadi kita sebutnya makanya Endeavor Entrepreneur gitu. Jadi kayak misalnya sekarang Gufron apa yang bisa kita bantu nih? Gufron Hmm. lagi mau ngembangin bisnis apa gitu. Jadi kita follow Hmm. Gufronnya gitu ya. Ya. Jadi walaupun tadi mungkin yang related ke Mas Zaki dari Bukalapak, memang kita follow dari Mas Zakinya sendiri. Jadi ketika dia Mas Zaki, contohnya adalah Mas Zaki kan setelah dia exit dari Bukalapak, dia coba untuk bangun fund ya, namanya Init Six Fund. Jadi yang Endeavor lakukan ketika itu adalah karena kita follow Mas Zakinya bukan Bukalapaknya, kita coba untuk memberikan akses Mas Zaki ke founder lainnya yang juga mau bikin fund gitu ya. Jadi kita coba Hmm. kasih akses si Mas Zaki ke ada founder yang ada di Argentina. Dia itu punya bisnis marketplace persis kayak Bukalapak, namanya Mercado Libre. Nah, bisnisnya sama persis, jadi marketplace seperti itu. Dan ketika orang tersebut exit dari si Mercado Libre itu, which is yang sama nih situasinya kayak Mas Zaki pada waktu itu, dia buka fund, dia founding a fund sama kayak Mas Zaki lagi mau bikin Init Six. Nah, waktu itu kita koneksikan tuh antara Mas Zaki sama si founder tersebut yang ternyata fund-nya juga sama kayak Mas Zaki, memang mau invest di early stage entrepreneurs atau early stage founders gitu ya. Jadi waktu itu conversation-nya sangat bermanfaat karena waktu itu jadi Mas Zaki juga bisa belajar banyak hal ke orang itu. Oh, gimana ya teknisnya untuk bikin fund seperti ini? Lalu bagaimana caranya? Mungkin kalian milihnya seperti apa? Apakah ngelihat foundersnya dulu, apakah ngelihat bisnisnya? Jadi banyak hal-hal teknis yang ternyata banyak yang bisa dipelajari di situ. Jadi mungkin kalau dari kami memang lebih fokus ke situnya, ke foundernya dibanding ke
bisnis yang sudah mereka exit gitu ya. Sedangkan kalau yang mungkin Bukalapak sekarang mungkin itu lebih ke ini ya, karena kan mereka emang sudah IPO, pastinya juga mau memberikan value yang lebih banyak gitu ya ke shareholders-nya gitu. Jadi keputusan apapun yang mungkin sekarang lagi santer gitu ya, ketika mereka apa namanya memutuskan untuk menutup marketplace-nya, itu pasti juga untuk sebanyak-banyaknya values yang bisa mereka share untuk para shareholder-nya sih. Kalau dari aku mungkin lebih seperti itu gitu. Iya, betul. Ya, Mas Zaki itu kan teman-teman mungkin belum aware ya, punya perusahaan investasi namanya Init Six yang investasi ke early stage startup. Betul. Nah, kebetulan kan dari Sumu ada program Venture Capital Academy itu. Nah, itu nanti salah satunya, salah satu investor yang akan diundang di ujung ya pas kita sudah selesai programnya dan ada offline networking session itu juga dari Elite Six tuh. Jadi nanti teman-teman bisa Wah, menarik tuh. bisa pitching di sana gitu setelah ngikuti program visi Betul. academy. Jadi kita ada ya program ini Mbak. Eh, kan literasi tentang dunia venture capital untuk business owner UMKM di Indonesia kan masih ini ya, masih sangat rendah gitu. Padahal Betul. Mm-mm. uh, banyak investor itu kan cari cari susah mereka punya duit tapi susah untuk deploy duit tuh di Betul. Indonesia gitu karena nggak menemukan founders dan company yang cocok. Nah, makanya kemudian kita adakan tuh sesi 8 bulan intensif gitu kan tentang Visi Academy Ya, yang menarik banget tuh. harapannya naikkan literasi dari teman-teman para business owner ini sehingga nanti bisa akses investasi baik dari investor lokal maupun luar Iya, gitu. iya. Mm-mm. Oke, nah gitu ya teman-teman perkenalan tentang scale up dari apa namanya Endeavor ini masih ada sampai tanggal 30 Januari. Silahkan bisa dilihat-lihat dan pede aja kalau mau nyoba kalau misalnya gagal nggak diterima pun nanti bisa maksudnya ada learningnya juga karena nanti teman-teman akan dikasih tahu kurangnya di mana gitu. Itu kan Betul. ibaratnya learning gratis gitu yang bisa. Dan memang kita kan bukanya juga per tahun kita buka 2 batch Mm, Mas Gufron. Jadi untuk batch yang ke-8 ini kita buka di sampai akhir Januari, tapi kita akan mulai di bulan Maret sampai Agustus. Lalu di mm. batch keduanya juga nanti sekitar kuarter ketiga sampai kuarter 4 lah seperti itu. Jadi Oke, sebenarnya juga ada beberapa teman-teman yang kayak nggak diterima di batch ini, coba lagi nih misalnya untuk batch terus depan gitu. selanjutnya. Nggak masalah sih kalau kita untuk kita. Iya, heeh. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi Serikat Usaha Muhammadiyah pengen membantu teman-teman juga untuk bisa melebarkan jaringan dengan mencantolkan ke komunitas-komunitas atau ke lembaga-lembaga yang sangat baik dan ya kenapa saya undang Endeavor untuk berbagi cerita pada malam hari ini karena saya sendiri sudah mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Wah, kasih banget Kita nih Mas Gufron. ya, masih banyak Mbak Devina sudah bersamai kita pada malam hari ini Mbak. Sama-sama, sama-sama. Ya, Mudah-mudahan besok. bermanfaat dan senang banget sih bisa berkenalan nih dengan komunitas Sumu. Mudah-mudahan kita bisa Ya. saling support ya, karena emang Endeavor sendiri kita kan komunitas juga ya Mas ya. Jadi kita biasa juga saling support Mm-mm. untuk kita banyak community partners juga, dan kalau boleh nanti mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut supaya bisa jadi community partners Endeavor ke depan gitu ya. Iya, cocok Mbak. Kita apa namanya anggotanya ribuan Mbak sebenarnya. Betul, Apa ya. namanya ribuan dan hampir di setiap kota kabupaten ada karena Muhammadiyah kan ya apa namanya national Ada scale di ya. Jadi setiap, betul, betul. jadi Malah kita yang bisa banyak pengusaha-pengusaha belajar nih. Karena kalau ya Endeavor pengusaha. memang kita banyak di Jakarta aja kan, mungkin Mas Gufron juga tahu ya, karena kalau network mentornya kebanyakan di Jakarta gitu Heeh, ya. Tapi memang iya. kita juga pengen belajar lebih banyak juga sih untuk para teman-teman yang ada Mm-mm. di berbagai kota di Indonesia gitu. Iya, di luar Jawa, misalnya di Sulawesi, di Sumatera, Kalimantan tuh Mm-mm. bisnis-bisnisnya
bagus-bagus dan gede-gede, Menarik semua nggak sekali. kelihatan, Pak. Iya, betul. Heeh. Betul, betul. Setuju, Oke, setuju, setuju. insya Allah apa namanya nanti kita lanjutkan sinerginya dengan berbagai macam program yang lain ya Mbak Devina ya. Siap, siap, Ya, siap. dan sampai ketemu nanti insya Allah kalau pas ke Jakarta tak mampir. Iya dong. Nanti kita Ya. ketemu ya, Mas. Makasih banyak untuk Oke, kesempatannya. terima kasih Mbak Dev. Yuk, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya ya untuk atensinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan dicek Ya, tentang terima kasih Mas Gufron. informasi scale up-nya. Terima Monggo didipkan sebaik mungkin. Terima Siap, kasih. siap, Saya siap. akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mas warahmatullahi wabarakatuh. Gufron.